Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 2 April 2024. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, janganlah kita lupa mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lepaskan kekecewaan yang ada. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai dengan 41 dan Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam kehidupan kita saudara, kita sering bersikap sedih dan kecewa akan kepergian saudara-saudara kita yang kita kasihi. Rasa duka yang dialami bisa berlarut-larut. Maria yang diceritakan di dalam Injil hari ini saudara, masih larut dalam kedukaan atas wafatnya Tuhan Yesus. Dan sekarang saat dia pergi ke kubur Yesus saudara, didapatinya kubur Yesus kosong. Ini menambah kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Di dalam kekalutannya dia berasumsi yang negatif, sedih, takut, dan kecewa. Semuanya ini mempengaruhi di dalam pikirannya saudara. Tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Yohanes 20 ayat 12 sampai dengan 13. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Yohanes 20 ayat 14 sampai dengan 15. Maria masih belum mengenal siapa yang ada di hadapannya sekarang ini. Pikirannya masih kacau akan kehilangan jenazah Yesus. Dalam kehidupan kita ini saudara, sering kita alami kekecewaan dan sakit hati. Ditinggal pergi pacar yang kita kasihi, orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Penyakit yang tak kunjung sembuh, usaha yang menurun, anak-anak yang menjadi pembangkang, teman-teman menjauhi diri kita. Kita sedih, kecewa, juga ada perasaan takut. Ketika rasa kecewa menghampiri dalam kehidupan kita ini saudara, ini pastilah akan membawa perubahan. Perubahan yang terjadi dapat kita semakin benci dan dendam. Dalam kekalutan kita berasumsi Tuhan tidak lagi peduli dengan diri kita. Kita mulai menjauhi dari Tuhan, mulai tak berdoa lagi, tak mau bersekutu bersatu di dalam perjamuan Ekaristi. Kita jauh menjauhi Tuhan. Dalam kekecewaan yang mendalam, membuat hati terdalam ini tak dapat saudara mengampuni. Kita menjadi stres, depresi, dan akhirnya saudara, kita lakukan jalan pintas untuk melepaskan kekecewaan, sakit hati, dan dendam. Dan tidak sedikit dari kita dengan mengakhiri hidup bunuh diri.
Kita dapat lihat bagaimana setelah pemilu yang kita jalani beberapa waktu yang lalu, saudaraku yang terkasih, Ketua KPU telah menetapkan yang menang dalam kompetisi pemilu ini. Berapa banyak pendukung paslon yang kalah menjadi kecewa, dan berapa banyak caleg-caleg yang gagal, saudara, menjadi kecewa. Yang gagal dan kecewa menjadi garang, saling menuduh akan adanya kecurangan. Tapi lihat, setelah diminta bukti, justru mereka tak dapat menunjukkan bukti kebenaran, yang adalah saksi palsu, saudara. Kita lihat saja caleg yang kecewa karena gagal, berusaha menjadi garang, berubah menjadi garang, saudara. Dan tak sedikit mereka stres, depresi, karena telah habis harta mereka. Hari ini, saudaraku, kita semua diajak untuk keluar dari kekecewaan itu. Janganlah kekecewaan mendiamkan dalam diri kita, yang akan menjatuhkan kita lebih dalam lagi, saudara. Di saat kita mengalami kekecewaan, ingatlah akan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Kita pun mau bangkit dan semangat lagi, saudara. Lepaskan kekecewaan itu. Kita mau ampuni diri kita, dan juga mau memberi pengampunan kepada mereka yang telah membuat kita kecewa, yang telah membuat kita sakit hati. Kita harus memiliki sikap iman seperti yang dimiliki Maria, yang begitu sadar akan Tuhannya saat dia mendengar perkataan Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Yohanes 20 ayat 16. Maria mengenal suara itu karena dia pernah bersama-sama Yesus. Saudaraku, saat ini pun Yesus Tuhan kita yang telah bangkit itu memanggil setiap nama-nama kita, saudara. Dia memanggil Sutrisno, memanggil Andreas, memanggil Petrus, Dewi. Nama kita satu persatu dipanggilnya, saudara. Kita yang telah bersama Yesus. Kita mau merenungkan saat ini, seberapa dekatnya kita kepadanya. Kenalkah kita suaranya? Saat ini kita mengalami kekecewaan, keputusasaan karena pergulatan hidup. Dia, Yesus Tuhan, memanggil nama kita, saudara. Kenalkah kita akan suaranya itu? Dan bagaimana respon kita saat nama kita dipanggil? Adakah kita hari ini, saudara, yang merasakan kecewa dan kesedihan yang mendalam, dan semuanya itu menghancurkan dan meruntuhkan serta menghilangkan kasih Tuhan yang sudah kita terima dan kita alami? Sadarkah itu, saudara? Dalam kekecewaannya, Maria yang telah mengalami kasih Yesus, saat namanya dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia mengenalnya. Sampai di mana perkenalan kita akan dia, Tuhan Yesus, saudara? Sejauh mana kita mengenal akan suara Yesus yang penuh kasih itu? Sering dalam kekalutan kita membuat kita kecewa, kita kehilangan pengenalan akan dia. Awalnya pun Maria tak suara siapa itu. Di pikirannya bahwa suara itu adalah penjaga kebun, penjaga taman. Tapi kedua kali namanya dipanggil, saudara, Maria baru sadar. Injil hari ini mau mengajarkan kita semua, saudaraku, untuk dapat mengenal suara Yesus Tuhan kita. Agar kita semakin kenal suara Tuhan, kita harus juga semakin dekat dengan dia. Kita harus semakin lebih intim bersama Yesus, saudara. Kebersamaan yang intim dengan Yesus akan melepaskan kekecewaan,
kesedihan, ataupun ketakutan yang ada di dalam diri kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita mau senantiasa selalu mencari Dia, Yesus Tuhan kita. Baik dengan doa-doa kita saudara, bersatu dalam persatuan perjamuan Ekaristi, pertemuan PA, Kombas, lingkungan maupun wilayah saudara. Semoga perjumpaan dan kebersamaan kita dengan Yesus semakin menguatkan, mengkokohkan iman kita. Dengan demikian kita tak goyah walaupun diterpa badai kekecewaan dan ketakutan. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dengan jaya dan mulia membawa kehidupan baru bagi kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.